Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Mira Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 2011 3127. Di sini saya semester 6, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak dosen Pak Ipan. Baik, eh, apa saja yang akan dipaparkan pada video kali ini? Yang pertama itu pemahaman mengenai ijtihad. Yang kedua, hubungan ijtihad dengan maqasid al-syariah dan perubahan sosial. Yang ketiga, asas-asas muamalah terkait dengan bidang ekonomi dan bisnis Islam. Dan yang terakhir itu kesan mempelajari filsafat hukum Islam tersebut. Baik, langsung saja kepada yang pertama, yaitu pemahaman mengenai ijtihad. Apa sih ijtihad itu? Ijtihad itu merupakan konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada upaya intelektual untuk memahami dan menafsirkan hukum Islam tersebut. Kemudian secara harfiah, istilah ijtihad ini berasal dari kata Arab atau bahasa Arab yang berarti usaha atau upaya yang sungguh-sungguh. Dalam konteks hukum Islam, ijtihad mengacu kepada proses pemikiran dan penalaran yang dilakukan oleh seorang ahli hukum Islam atau yang bisa disebut dengan mujtahid ya, untuk mencapai pemahaman hukum yang tepat. Kemudian apa sih hubungan ijtihad dengan maqasid al-syariah dan perubahan sosial? Yang pertama, hubungan antara ijtihad dengan maqasid al-syariah ini adalah bahwasannya ijtihad tersebut digunakan sebagai metode untuk mencapai maqasid al-syariah. Dalam proses ijtihad, para cendekiawan muslim mengambil maqasid al-syariah sebagai pedoman dalam merumuskan hukum-hukum yang relevan dengan perubahan sosial. Dengan menggunakan penalaran dan interpretasi yang cermat, mereka mencoba untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip yang mendasari hukum syariah dengan menerapkannya cara yang sesuai dengan kondisi sosial dan kebutuhan pada zaman tersebut. Kemudian perubahan sosial merupakan suatu kenyataan yang tidak terelakkan dalam setiap masyarakat. Perubahan tersebut bisa melibatkan perkembangan teknologi, perubahan politik, perubahan sosial budaya, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Oleh karena itu, ijtihad dan pemahaman maqasid al-syariah ini memainkan peran penting dalam menjawab tantangan perubahan sosial ini. Dengan menggunakan ijtihad, para cendekiawan muslim itu berusaha untuk memahami dan menafsirkan hukum syariah agar tetap relevan dengan memberikan solusi yang sesuai dengan konteks sosial yang berubah. Selanjutnya, asas-asas muamalah. Asas-asas muamalah ini terdiri dari asas keadilan atau al-adlu. Asas ini menekankan pentingnya keadilan dalam semua transaksi dengan hukum ekonomi. Kemudian yang kedua ada asas kebebasan atau al-hurriyah. Asas ini menekankan kebebasan individu dalam berinteraksi dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Kemudian yang ketiga ada asas kepemilikan atau al-milkiyah. Asas ini menegaskan pentingnya hak kepemilikan individu dalam sistem ekonomi Islam. Dan yang terakhir itu ada asas kerjasama atau at-ta'awun yang bisa diartikan dengan tolong-menolong. Asas ini juga menekankan pentingnya kerjasama dan saling membantu antara individu, masyarakat, dan lembaga dalam konteks ekonomi. Kemudian kesan saya dalam belajar filsafat hukum Islam yang diampu oleh Bapak dosen Pak Ivan itu melalui studi filsafat hukum Islam ini dapat memperoleh pemahaman yang lebih tentang prinsip-prinsip dasar hukum Islam seperti mempelajari konsep-konsep maslahah atau kemaslahatan, maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan syariah, ijtihad, penemuan hukum, dan lain sebagainya.
Lalu kemudian, melalui studi filsafat hukum Islam juga dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Islam itu mencerminkan nilai-nilai agama dan moralitas Islam. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.